Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Harapan saya, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kemarin kalian sudah mengerjakan atau bahkan sudah mengumpulkan semua salah satu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masa masuknya bangsa kolonial di Indonesia. Ya, mulai dari masa penjajahan bangsa Barat, salah satunya adalah VOC. Jadi kegiatan VOC adalah melakukan monopoli terhadap kegiatan perdagangan di Indonesia. Nah, selanjutnya di bagian kedua ini kita akan belajar bagaimana terjadi sebuah kebijakan atau pengaruh kebijakan kerja paksa yang dilakukan oleh bangsa Belanda pada saat itu. Apa yang terjadi ketika itu? Nah, adik-adik, ketika kalian memperhatikan di buku kalian di halaman 208, di situ ada gambar contoh suasana kerja paksa di masa penjajahan Belanda. Nah, ini adalah sesuatu hal yang terjadi pada waktu itu. Semua rakyat Indonesia dipaksa untuk mengerjakan semua proyek-proyek dari Belanda. Entah itu membuat sebuah bangunan gedung, entah itu membuat sekolah, atau membuat jalanan, atau bahkan untuk membuka sebuah lahan pertanian. Nah, adik-adik, ketika kita mendengar istilah kerja paksa, ya pasti sudah terpikirkan di dalam pikiran adik-adik. Apa sih kerja paksa itu? Ya, jadi di sini ketika kita mendengar sistem kerja paksa, artinya semua orang dipaksa atau harus melakukan semua perintah dari bangsa Belanda tanpa ada batas-batas kemanusiaan. Jadi bersyukurlah kita di zaman ini kalian sudah menikmati masa kemerdekaan. Jadi jangan lagi ada alasan, sekolah di rumah ternyata berat juga ya. Nah, jangan jadikan itu sebagai alasan saat ini untuk menjadi alasan-alasan bosan di rumah. Ya, karena bagaimanapun ini adalah kebijakan pemerintah untuk kebaikan bersama. Nah, saya lanjutkan. Ketika adik-adik melihat gambar di peta halaman 209, di situ ada gambar jalur Anyer Panarukan. Jadi jalur Anyer Panarukan ini adalah salah satu hasil dari kebijakan kerja paksa yang dilakukan pada waktu itu. Jadi sekitar 200 tahun yang lalu, jalur jalan Anyer Panarukan ini dibuat oleh Gubernur Jenderal Daendels. Dia adalah Gubernur Jenderal yang berkuasa pada saat itu. Jadi adik-adik, ketika masa pemerintahannya, ya dia yang membuat jalan dari Anyer sampai Panarukan. Jadi kalau kalian perhatikan di petanya, di situ garis merah itu adalah jalur jalan dari Anyer Panarukan. Nah, pembangunan jalan tersebut adalah sebuah kebijakan dari pemerintah Republik Batavia di bawah Gubernur Jenderal Willem Daendels. Jadi pembangunan jalan ini dilakukan dengan cara kerja paksa. Semua rakyat Indonesia pada waktu itu dipaksa untuk mengerjakan jalanan ini hingga selesai tanpa diberi gaji, tidak diberi makan yang layak. Kalau ada yang sakit atau ada yang kelaparan, mereka dibiarkan seperti itu. Jadi saat ini kita harus bersyukur dengan kondisi kemerdekaan. Jadi wajarlah ketika kita harus mengingat orang-orang yang sudah memperjuangkan diri, orang-orang yang telah rela berkorban dalam pembangunan perjalanan kehidupan bangsa ini. Nah, jadi itu adalah salah satu hal yang berkaitan dengan kebijakan
kerja paksa. Jadi selain kerja paksa juga kita sering mendengar istilah kerja rodi. Itu sama saja. Atau pernah mungkin mendengar istilah romusa, ya sama saja dengan hal ini. Jadi itu beda-beda tipis. Semuanya dilakukan dengan kerja paksa tanpa memperhatikan sisi kemanusiaan. Nah, baik. Ini untuk materi kita pada hari ini. Jika masih ada yang kurang mengerti, silakan berkomentar. Nanti kita akan diskusikan masing-masing. Untuk tugasnya, nah tugas ini nanti Mr. Febri akan berikan di dalam keterangan selanjutnya di menu tugas kelas di Google Classroom. Bagaimana? Sudah mengerti? Jika sudah mengerti atau belum mengerti, silakan berkomentar di dalam kolom komentar sebentar ya. Jadi tetap stay at home, di rumah aja. Yang suka rebahan silakan rebahan saja. Nah, ini waktunya kita untuk berkumpul dengan keluarga. Jadi silakan berkreasi di rumah, belajar di rumah, dan jangan lupa absennya. Sampai jumpa ya.